Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konbat Pol TV, berbahagia sekali di kesempatan kali ini Konbat Pol TV bisa menjumpai Anda kembali dalam agenda rapat kerja DPC Konbat Pol Indramayu untuk pertemuan yang kedua. Sahabat Konbat Pol TV, agenda apa aja yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini? Yuk kita sama-sama ikuti dan simak liputannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada anggota DPC Kombat Pol Indramayu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rapat kerja pada bulan November kali ini. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini, persiapan kegiatan Rakernas di Bogor. Untuk susunan acara kali ini, yang pertama adalah pembukaan dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina DPC Kombat Pol Ustadz Abdullah Fakih SPDI Hafizahullah. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fi dini rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabar antum sekalian? Alhamdulillah ya, insyaallah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan taufiknya pada kesempatan pagi hari ini kita
bisa sama-sama menghadiri sebuah majlisul ilmi tentunya insyaallah taala. Dan yang paling penting selain dari majlisul ilmi adalah kita kemudian bisa saling menjaga jalinan silaturahim kita di antara ikhwah kita. Dan semoga saja dengan ilmu yang kita dapatkan, kemudian jalinan silaturahim yang kita adakan pada kesempatan pagi hari ini itu akan bermanfaat bagi diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwati fi dini rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari pertama ya untuk rapat DPC Kombat Pol Indramayu. Yang kedua, yang kedua ya. Yang pertama saya ikut gitu. DPC Kombat Pol Indramayu, Komunitas Sahabat TNI dan Polri. Yang kedua, dan dalam sambutan saya kali ini saya hanya akan memberikan beberapa hal yang bisa berupa apa ya? Ini hanya sebuah tausiah saja mungkin begitu kan. Atau apalah, antum silakan nanti nyebutnya apa gitu kan. Saya nggak tahu harus nyebut apa gitu. Paling tidak ketika kita masuk ke dalam dunia dakwah, ketika kita masuk dalam dunia dakwah atau kita memasuki kegiatan yang orientasinya tidak hanya dunia tapi juga orientasinya akhirat, maka yang pertama kali harus kita ikat dalam hati kita adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Setiap kegiatan yang kita kerjakan haruslah kita luruskan niat kita dulu. Ketika kita masuk majlisul ilmi, kan kata Ustaz Tonari tadi ya, sekilas, karena saya datangnya terakhir, tapi sekilas beliau sampaikan ada orang ya, yang datang ke majlisul ilmi tapi niatnya bukan untuk akhirat, tapi niatnya untuk dunia. Ada orang yang masuk Kombat Pol niatnya bukan untuk dakwah, niatnya bukan untuk akhirat, tapi niatnya untuk dapat manfaat duniawi. Boleh saja, tetapi harus diluruskan dulu niat. Buat apa? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dan antum juga hafal semua sebenarnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya al-a'mal, pekerjaan-pekerjaan kita, amalan-amalan kita itu tergantung pada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung apa yang dia niatkan. Makanya tadi ketika antum semua jadi anggota DPC Kombat Pol misalkan, ataupun antum ketika mengikuti kegiatan dakwah, atau ketika antum menghadiri majlisul ilmi, atau ketika antum apapun, walaupun itu adalah urusan duniawi misalkan, tetapi haruslah ada sisi-sisi akhirat di dalamnya. Makanya tadi saya sampaikan, luruskan dulu niatnya.
Luruskan dulu niat. Jangan sampai antum ikut DPC Kombat Pol hanya supaya nggak ditilang sama polisi. Itu jauh, itu duniawi itu. Ya, duniawi banget itu. Mendingan nggak usah ikut DPC Kombat Pol lagi. Antum bikin SIM selesai, nggak ditilang itu ya. Contoh. Antum motornya bodong gitu kan, pengennya pergi kemana-mana, jalan-jalan terus gitu kan, tenang. Saya mah punya kartu anggota DPC Kombat Pol. Mendingan beli motor yang bagus kalian, dapat STNK, dapat PPKB, dapat SIM, selesai. Mau kemana aja antum itu. Kalau antum cuma bawa DPC Kombat Pol, antum makan debat dulu sama polisinya. Jadi jangan, luruskan niat dulu gitu kan. Itu niat yang salah kalau ada yang seperti itu. Itu niatnya salah. Itu niatnya pribadi banget kalau kayak gitu ya. Bukan niat dakwah itu. Nah, makanya sekali lagi saya sampaikan, yang pertama, mari kita sama-sama meluruskan niat kita ketika kita masuk sebuah lembaga atau sebuah organisasi, dan dalam hal ini adalah DPC Kombat. Mari kita sama-sama meluruskan niat. Jangan sampai niatnya hanya untuk kepentingan pribadi, remeh itu mah ya, receh itu. Yang kedua, ketika saya ingin mengingatkan kembali kepada antum semua, ketika antum ditunjuk menjadi anggota DPC Kombat Pol Indramayu, maka ada satu ayat yang kemudian dibacakan oleh Ustadz Ahmad Tonari, dan ini harusnya menjadi renungan kita. Beliau membacakan surat As-Saff ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus." Itu adalah ya ayat yang kemudian menjadi landasan kita, menjadi pedoman kita ketika kita pertama kali ditunjuk jadi anggota Kombat Pol. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti sebuah bangunan yang kokoh. Jadi ketika kita ditunjuk sebagai anggota DPC Kombat Pol, maka seolah-olah kita itu ditunjuk untuk menjadi askari, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang askar, menjadi seorang tentara Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Walaupun konteks ayat yang tadi dibacakan adalah berkaitan dengan jihad fisabilillah, maka kemudian kita tidak jadi masalah walaupun bukan jihad yang sebenarnya, ya jihadnya jihad al-harb, tapi tidak jadi masalah. Ini adalah jihad dakwah. Dan Allah senang ketika melihat orang-orang mukmin berbaris rapih, teratur. Katanya umat Islam itu kekalahannya apa? Mereka tuh banyak tetapi tidak terstruktur. Umat Islam di Indonesia itu banyak tetapi tidak terstruktur. Tidak, ayat ini belum menginspirasi umat Islam Indonesia secara umum untuk bisa menjadi umat Islam yang kuat. Buktinya apa? Mereka belum berbaris sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi ketika mereka berbaris seolah-olah apa? Bunyanun marsus.
layaknya bangunan yang kokoh, berdiri. Enak dilihatnya. Kalau sekarang enak nggak dilihatnya? Nggak enak sekarang dilihatnya ya. Umat Islam nggak enak dilihatnya. Kenapa? Karena masih terpisah-pisah. Nggak ada. Maka kemudian harusnya kehadiran DPC Kombat Pol Indramayu itu ya, ayat ini haruslah menjadi inspirasi kita untuk menjadikan dakwah ini adalah dakwah yang kokoh, dan kita adalah sebagai pasukan dakwahnya. Makanya tadi ketika kita pengen menjadi pasukan dakwah yang kokoh, yang kuat, haruslah diluruskan dulu niatnya. Ya, diluruskan dulu niatnya. Contoh yang lain, jangan sampai kita mendirikan DPC Kombat Pol hanya untuk bisa latihan memanah. Itu sedikit itu. Hanya setetes air aja yang ada di lautan itu ya. Jangan, berpikirnya jangan ke situ dulu. Itu mah hanya sebagian program saja. Itu mah program-program yang hanya sampingan saja. Program dakwahnya harus didahulukan ya. Ya, jadi seperti itu. Harus menjadi tentara Allah yang kuat. Kemudian yang ketiga, saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh, tercantum dalam kitab Musnad Ahmad yang kemudian disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan apa? Likulli amalin sirrah. Likulli amalin sirrah. Wa likulli sirratin fatrah. Faman kanat fatrahu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka. Kata Nabi, likulli amalin sirrah. Sirrah itu nasyat. Setiap amalan kita itu ada masanya, ada masa semangatnya. Kayak gitu nggak kira-kira? Walikulli sirratin fatrah. Dan setiap semangat dalam pekerjaan kita pasti ada rasa futurnya. Apa futur? Malesnya, ada galaunya, pasti ada gitu kan. Pasti ada. Kalau misalkan ada orang yang bekerja terus dia semangat terus, jangan-jangan dia malah malaikat. Karena malaikat itu tidak punya fatrahnya. Dia selalu nasyat. Bukankah sifat dari malaikat itu apa? Apa sifat dari malaikat salah satunya? Dia akan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak punya tuh sifat fatrah. Kalau kata Allahnya, hai malaikat, zikirlah dengan kalimat Allahu Akbar, maka malaikat akan selalu mengucapkan zikir Allahu Akbar sampai kemudian Allah hentikan itu. Kata Allahnya cukup, udah ganti subhanallah, maka malaikat akan terus mengucapkan subhanallah terus. Bahkan kalau Allah perintahkan itu sampai hari kiamat, maka malaikat akan tetap melaksanakan sampai hari kiamat. Tapi kita bukanlah malaikat. Tapi kita juga bukan syaitan. Kita bukan syaitan. Yang selalu apa? Yang selalu salah di mata manusia. Yang selalu salah di mata manusia. Kalian ingat nggak hadis bagaimana ketika Abu Hurairah diajarkan oleh jin, ya enggak? Setan. Ketika mau tidur, maka hendaklah kau membaca ayat kursi. Yang bilang seperti itu siapa? Setan. Tapi dibenarkan nggak sama Rasul? Dibenarkan. Itu setan dalam keadaan benar saja, kadang-kadang salah, gitu kan? Banyak disalah. Karena memang setan salah. Kalau dalam ceramah kita juga biasanya apa? Semua yang ada kebaikannya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahannya itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari setan, biasanya kan seperti itu. Makanya kita bukanlah malaikat yang selalu benar, selalu semangat, tapi kita juga bukanlah setan yang selalu dianggap salah oleh kita. Maka kemudian
Faman kanat fatrahu ila sunnah, maka hendaklah ketika kita mengalami futur, tetapi futurnya kemudian kita selalu menetapi sunnah, melazimu sunnah, faqad aflaha, atau dalam redaksi yang lain faqad ihtada, maka dia telah beruntung atau dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka, dan apabila ketika masa fatrahnya itu dia berpaling dari sunnahku, kata Rasul, faqad halaka, maka dia telah hancur atau dia telah binasa. Maka kemudian ikhwati fiddin rahimakumullah, ketika kita masuk ya dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika kita berada dalam DPC Kombat Pol Indramayu, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kehidupan kita berumah tangga, pasti ada masa sirrahnya dan pasti ada masa fatrahnya. Bagaimana caranya kemudian ketika dalam masa fatrah tersebut kita selalu berada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika kita di Kombat Pol, ya, Kombat Pol, kita tetap semangat, dan ketika kita futur pun kemudian kita tidak meninggalkannya sama sekali. Ada amalia dakwah yang kita ikuti, ada peran dakwah di dalam organisasi tersebut. Makanya kemudian yang terakhir, ya, tadi ketika antum di DPC Kombat Pol ada aja yang malas gitu kan. Kemudian ada aja yang semangat. Ketuanya semangat gitu kan, tapi anak buahnya nanti nunggu ada panggilan dari ketua. Ya, nggak aktif. Dia hanya bersifat pasif. Maka kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini adalah marilah kita sama-sama untuk bisa menasihati, saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus bisa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ketika ada anggota Kombat Pol yang sedang fatrah, maka kita harus bisa menasihati dirinya untuk selalu dalam kebenaran dan selalu bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah 4 hal yang perlu saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Dan saya ulang sekali lagi, yang pertama, marilah kita sama-sama untuk meluruskan niat kita ketika kita masuk ke dalam organisasi ini, organisasi Kombat Pol Indramayu. Yang kedua, marilah kita sama-sama mewujudkan diri kita sebagai junudullah, tentara-tentara Allah yang pada suatu saat nanti siap untuk diterjunkan di medan laga. Tentunya harus merujuk ke yang pertama tadi, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, setiap amalan kita itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap amalan kita itu pasti juga ada masa lemahnya. Maka bagaimana caranya supaya dalam masa fatrah kita, dalam masa futur kita, dalam masa lemah kita, dalam masa galau kita tetap melazimi sunnah, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang hancur. Bagaimana caranya? Caranya karena kita adalah sebuah organisasi, maka marilah kita sama-sama untuk bisa saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan yang terakhir, paling terakhir, marilah kita sama-sama untuk bisa selalu husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada diri kita sendiri dan husnudzon kepada orang lain, supaya hati kita tetap tenang. Kalau hati kita tetap tenang, enak mau ngerjain apa saja. Ya enggak? Karena apa? Husnudzon. Apa husnudzon itu? Selalu berbaik sangka. Oh, mungkin sekarang banyak nih anggota Kombat Pol yang tidak hadir. Kita husnudzon saja. Kali saja mereka itu punya pekerjaan yang lebih penting daripada yang ada di sini. Mungkin urusan mereka lebih darurat daripada harus ikut dalam raker ini, rapat kerja ini. Jadi kita husnudzon saja, gitu kan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan sambutan kali ini.
Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lanjutnya yaitu masuk dalam pembahasan agenda yang akan dipandu oleh dua kita dari Kementerian Pertanian Al-Qalam Suhaimi pada ancaman Kabupaten Batang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Badan Pembina DPC Konbatpol Indramayu, yang kami hormati Badan Pengawas DPC Konbatpol Indramayu, dan juga yang kami hormati rekan-rekan ketua ataupun para anggota divisi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan membahas poin-poinnya untuk mempersingkat waktu, bahwa sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir memberikan waktunya untuk datang di markas DPC Konbatpol Indramayu, yang kemudian saya akan membacakan sebagaimana yang sudah dilayangkan di dalam undangan, bahwa yang pertama adalah kita akan membahas kegiatan DPC Indramayu internnya dulu, yaitu selama kita dilantik, kita dan juga saya itu belum mendapatkan surat rekomendasi dari DPP, yang mana surat rekomendasi ini diperlukan untuk kita layangkan kepada TNI Polri setempat. Tentunya seperti itu fungsinya, karena kita tidak mungkin sebagaimana pengalaman dari DPC sebelumnya, bahwa pendekatan tersebut akan lebih kuat akan lebih ditanggapi jika ada rekomendasi dari surat dari DPP pusat. Oleh karena itu, ini yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, singkat saja, kita juga akan membahas sebagaimana yang sudah dilayangkan dari acara Rakernas dari DPP pusat, bahwa di sana akan mengadakan acara pada tanggal 3, 4, 5 Desember kalau nggak salah. Dan itu sudah tadi saya sebutkan bahwa tanggal tersebut khusus untuk DPD itu hanya 2 hari, 4, 5 Desember, seperti itu. Dan di sana juga mungkin sebagian sudah mengetahui isi dari acara-acara yang akan dilaksanakan di sana, yaitu salah satunya adalah laporan pengurus DPP tentunya, kemudian rencana usaha, divisi ekonomi, leadership juga atau manajemen dakwah, kemudian kultum setiap habis sholat subuh dan maghrib oleh asatidzah. Kemudian juga ada tambahan pelatihan pertolongan gawat darurat dan pelatihan resusitasi jantung, pernapasan dan otak atau RJPO. Kemudian untuk Sarnas sendiri kegiatannya
Di situ disampaikan yang pertama adalah pengenalan kurikulum bela diri Konbatpol. Kemudian basic survival, rafling, penyeberangan basah, sparring, panahan, dan juga sepak bola mini bagi anggota DPC yang mengutus minimal 6 orang, seperti itu. Nanti kita akan sama-sama bahas. Di sini yang dimaksud adalah siapa saja yang bersedia untuk diutus untuk mengisi kegiatan di sana, gitu, di antara kita tentunya. Ataupun boleh untuk relawan Konbatpol juga boleh. Artinya di luar pengurus pun boleh. Kemudian saya akan buka acara yang pertama dulu, yaitu tentang bagaimana eksistensi Konbatpol Indramayu ini bisa tembus ke TNI dan Polri setempat gitu. Tentunya saya di sini ingin mengetahui dari orang yang mungkin lebih berpengalaman dari saya gitu, dan saya juga memohon kepada beliau untuk dapat menyampaikan beberapa mungkin nasihat-nasihat ataupun bagaimana mestinya yang harus kita lakukan. Saya sudah ngomong ke Sekjen DPP Pak Sudarmanto, katanya beliau sudah membuat rekomnya itu, tapi sampai saat ini saya belum dapat ininya, filenya gitu. Seperti itu. Makanya mungkin saya mohon kepada Pak Meru untuk mungkin bisa minimal memberikan pengalaman beliau gitu ya, yang mungkin sudah berkecimpung ataupun memiliki relasi yang banyak dari mereka gitu. Untuk itu sebelum ke acara yang selanjutnya, saya ingin memohon untuk beliau untuk berbicara di sini gitu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ahwan sebelumnya nih, karena saya pribadi ditanyakan terkait pengalaman dulu. Sebelumnya tuh sebenarnya Konbatpol pernah berdiri pada saat itu. Pelantikan ada di Asunah Cirebon. Saya bersama pembina awal itu Ustadz Nasrul Ulum. Ada yang sudah kenal ya Ustadz Nasrul Ulum dari pengasuh di Pondok Pesantren Nasirus Sunnah, seperti itu. Pernah berdiri, cuma pada saat itu dibentuk untuk yang penting ada dulu jadi dari setiap Konbatpol ingin setiap daerah punya terbentuk dulu pengurusan. Cuma hanya terbentur saat itu tuh pernah mau mengajukan untuk pendekatan kepada pendekatan ke aparat, karena memang dibentuknya Konbatpol awal itu untuk pengamanan dakwah. Pengamanan dalam arti bukan mengamankan, dalam arti dakwah kita ini, dakwah sunnah ini semoga aman di setiap daerah, seperti itu. Dulu dibentuknya seperti itu. Berjalannya waktu, karena memang saat itu keadaan mungkin dakwah di Indramayu istilahnya belum pernah ada goncangan, belum pernah ada gesekan itu, insya Allah belum pernah. Cuma ada sekali waktu itu Ustadz Riyad Badri ya, pernah Ustadz Riyad Badri. Cuma ya itu tadi ada gesekan saat itu, cuma digaungkan sama rahimullah Sony Mahir Tuwailibi ya, seperti itu. Sempat saya berkoordinasi, saya lapor ke Polsek setempat, lapor bahwa kita ada berkegiatan, terus kita lapor ke
ke Kodim sebentar ya sebenarnya minta pengamanan. Cuma kita hanya melayangkan surat, tapi tidak ada kelanjutan. Jadi tidak ada pengamanan. Ya sudah berjalan aja meskipun ada ya alhamdulillahnya tidak terjadi apa. Sempet sih tadinya meminta tolong ke apa dulu tuh? Tifan ya. Ya, Tifan. Cuma dari Tifan ini agak keberatan dalam arti harus lapor ke sana, lapor ke sini. Ya, buat saya kelamaan. Ya udah, saya tak jaga dewe kan. Ibaratnya gitulah. Ya, alhamdulillah dulu saya dibantu Ikhwan siapa namanya ya? Berbadan besar saya lupa namanya. Ya jaga di depan. Ya alhamdulillah memang tidak ada apa-apa. Nah ini kembali ke apa namanya? Ke fokus pembahasan terkait Kombat Pol ini. Memang Kombat ini sangat diperlukan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat, dengan aparat yang ada, TNI dan Polri. Tapi lebih utama ke Polri karena terkait pengamanan dakwah itu sebenarnya lebih ke polisi. TNI mungkin bisa membackup lah. Cuma kalau untuk pengamanan tetap ke Polri seperti itu. Dulu sempat istilahnya mau mengajukan ke Polres, cuma terhalang waktu, nggak jadi-jadi ini. Makanya saya berharap dengan terbentuknya Kombat Pol Indramayu ini dengan Ketua Agus Suryadi ini lebih apa namanya nih, lebih ya bersinergi dengan pemerintah setempat. Pengalaman lain sih belum ada ya. Apa pengalamannya ini? Sama. Oh kalau di MIAH itu pribadi bicaranya sih sama. Ya itu tadi terbentuknya awal yang saya pribadi yang saya alami sih terbentuknya Kombat Pol awal itu kan sekitar 2013 atau 2014 yang kasus yang di mana di Surabaya itu di STA Ali bin Abi Thalib ya seperti itu. Jadi teman-teman di Facebook berangkat ke sana karena saya bukan mewakili, saya bicarain lagi-lagi pribadi. Penting berangkat aja, berangkat bilang ke istri ya itu tadi kayak mau jihad bah. Bilang istri pokoknya nitip kalau di rumah ntar ada apa-apa ya pokoknya ini nitip lah gitu, berangkat asal berangkat aja. Nah di sana ketemu pas pada acara ketemu Ustadz Abu Sa'ad Rahimullah, terus Ustadz yang dari BNN itu BNN ya Abdurrahman Thayyib ya, Ustadz Abdurrahman Thayyib Rahimullah juga dan teman-teman di sana, yaitu baru itu pokok awal pembahasan Kombat Pol. Tadinya bukan Kombat Pol, Kompas Cipol awalnya. Kompas Cipol karena Kompas Cipol ini tanpa membawa embel-embel TNI, makanya dirubah menjadi Kombat Pol. Seperti itu sih. Kalau untuk kegiatan lain belum ada. Paling bersinerginya ke kami ini, yaitu tadi karena medianya yang paling cepat Facebook, paling saling info ke Facebook terkait kayak dulu di MIAH. Ada di MIAH berangkat pokoknya siap aja berangkat. Itu tadi kalau saya di awal ditunjuk sebagai apa? Pengawas, sebenarnya tidak tepat karena saya bukan orang apa namanya ya itu tadi orang yang bijak juga bukan. Jadi lebih tepatnya dulu saya sempat ngobrol ke Ustadz Tonari, kalau bisa jangan saya lah. Kalau saya sih lebih tepatnya itu kayak teman-teman di sini semua, pokoknya pasukan maju aja. Sana berangkat ayo berangkat. Seperti itu. Pokoknya berani maju dulu lah. Mundur belakangan. Seperti itu. Jadi kalau pengalaman pribadi untuk menjadi itu tadi kalau saya melihat kalau organisasi menjadi pengawas itu beratnya itu satu, orang harus bijak. Kedua, kalau sepuh sih ya mungkin saya memang sudah sepuh, udah tua ya. Usia saya sekarang sudah menginjak 51. Jadi
Ya itu tadi, kalau orang rumah tuh istri bilang udah mas, udah cukup. Yang lalu lah, yang sekarang sih mending di rumah. Ya itu tadi, kalau hanya berbagi pengalaman, hanya pengalaman saya di situ aja, belum punya pengalaman apa-apa, jadi lebih banyak kekurangan. Jadi mohon dimaafkan kalau di pengurusan ini mungkin saya itu tadi sempat kena teguran Ustadz tadi, orangnya jadi pasif ya. Saya agak pasif jadinya, karena memang kalau untuk dari segi pengalaman saya masih sangat-sangat kurang. Paling kalau sempat ngobrol dengan Agir tadi, jadi kemarin tuh apa nih kegiatannya? Kegiatan paling utama Kombatpol ya hanya penting pendekatan kepada pemerintah, ke TNI, ke Polri. Itu aja kegiatannya. Yang lainnya dakwah tetap berjalan. Apalagi sekarang ada tambahan, nanti ada kegiatan bela diri. Alhamdulillah itu kalau ada bagus itu. Jadi untuk kita tuh secara mental punya mental tuh kuat. Bukan berani asal berani ya. Kadang kalau sudah punya bela diri itu tadi mental di awal penting, berani dulu. Ya itu memang bagus, tapi kadang jangan sembrono. Kadang kita hanya berani di depan, tapi pada saat ada gesekan itu yang dihindari. Karena rata-rata gesekan dakwah sebenarnya gesekannya saudara kita sendiri, sama-sama muslim. Makanya kalau dulu saya semangatnya sana ya maju dulu, berantem ayo aja lah pokoknya. Cuma nasihat Ustadz kan bukan begitu. Nasihat Ustadz itu rata-rata ini saudara sendiri, lebih lebih ngerem. Jadi ya lebih banyak ngalahnya lah. Paling kalau mau pengamanan ya paling pengamanan Ustadz. Kan banyak istilahnya. Nanti kalau insya Allah kalau kayak di Tipan ya. Kalau di Kombatpol tuh bersinergi dengan Pak Kaji kalau nggak salah tuh. Pak Kaji siapa sih? Itu. Yang untuk pengamanan kalau di kajian itu untuk Ustadz Tibar. Seperti itulah intinya tuh nanti akan diajarkan pengamanan Ustadz dari ring 1-nya, ring 2 seperti itu. Untuk ya itu tadi paling kalau dari segi pengawasan untuk kegiatan Kombatpol mungkin kita sama-sama belajar bareng, karena kalau secara pribadi saya belum punya pengalaman untuk hal kesana. Seperti itu saja sih ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Meru yang selaku pengawas DPC Kombatpol Indramayu yang telah memberikan kisah-kisah dan pengalaman beliau berkaitan dengan Kombatpol ini. Kemudian bahwa saya akan melanjutkan justru ini kita bagaimana ya, termasuk juga kepada Pak Meru ya, artinya kita kan belum dapat surat rekomendasi dari sana gitu. Nanti untuk kelanjutannya seperti apa gitu? Kalau nanti mungkin untuk surat rekomendasi boleh nanti di ke saya, biar nanti saya teruskan ke ketumnya. Insya Allah itu tadi dulu awal saya Kombatpol Polsipol itu awalnya dengan Anton, jadi ada bapak semuanya nanti insya Allah saya bisa jaga ke beliau. Baik. Terima kasih. Mungkin untuk acara agenda yang pertama ini ya, yang berkaitan dengan pengenalan DPC Kombatpol Indramayu kepada aparatur setempat gitu kan. Kita pending dengan kita akan lanjutkan nanti mudah-mudahan nanti kita urus kembali gitu secara intern. Kemudian kita akan lanjutkan juga persiapan kegiatan DPC untuk DPP. Itu ini bagaimana nih Pak?
Maksud saya adalah kan di DPP itu kan akan mengadakan Sarnas gitu atau BN5. Kita maksudnya adalah apakah kita iya yang ke sana. Kalau untuk terkait kegiatan Sarnas, karena ini baru terbentuk, sebenarnya juga susah kalau ditanyakan apa yang sudah untuk menjadi laporan, karena memang baru terbentuk, belum ada laporan apa-apa ya. Jadi akan lebih bijak kalau kita memang datang aja sambil di sana mendengar apa yang DPC yang lain sudah lakukan. Mungkin itu bisa menjadi contoh. Nah, nanti bisa nggak diterapkan di Indramayu. Jadi nggak masalah kita hanya menjadi plagiat, tapi dalam hal kebaikan. Plagiat di sana punya kegiatan apa, sekiranya di sini bisa dilakukan, monggo dilakukan. Itu sih. Karena kalau untuk ditanyakan laporannya sudah dilakukan, baru terbentuk seperti itu. Monggo. Baik. Yang perlu dibahas juga bahwa ketika kita hendak memberikan utusan gitu untuk kegiatan di sana, mengikuti kegiatan di sana, itu kira-kira siapa sajakah gitu kan yang kemungkinan bisa siap untuk mengikuti acara Rakernas dan Sarnas ini gitu kan. Seperti itu. Gimana? Saya pernah memberangkatkan di Indramayu sana. Dulu saya memberangkatkan 2 orang, Roni, Rio sama dia. Waktu itu ikut BN ya, BN pertama, saya lupa. BN 1 atau 2 waktu pas. Sekarang udah 5 ya? Sekarang udah ke 5 ya. Pertama, saya lupa. Itu tadi karena waktu itu lebih banyak tentang kegiatan SAR, makanya saya mencari teman waktu itu di sana ada Angki, Dian, dan Rio. Dia memang selalu berkecimpung di dunia itu ya, lebih ke SAR itu. Nah, maka kalau yang di sini kira-kira ingin ingin ikut kegiatan lebih ke SAR itu siapa ya? Barangkali ada yang ingin ikut. Yang muda-muda semangatnya gitu. Dua hari. Hari pertama kegiatan bukan yang itu ya, kegiatan SAR juga. Iya, salah satunya. Kalau saya kayaknya di hari pertama. Kurang tahu juga deh. Kan 345 ya? 345. Kalau Jabar kan 45. Ya. Tanggal 4. Kalau nggak salah ingat, kalau 45 itu kegiatan DPC-nya, apa namanya kayak rakasnya. Kalau yang hari pertama itu kalau nggak salah kegiatan kayak pelatihan sangat itu semacam survival gitu. Untuk tanggal 45-nya sih lebih bagus. Ketua berangkat, iya. Jadi sekalian karena baru perkenalan ketua, nah dengan wakil atau dari sekretaris dengan bendera. Gimana? Saya akan atau mungkin usulan dari antum semua siapa aja gitu. Kita ya paling banyak saya 1 mobil gitu ya, 1 mobil aja gitu ya. 3-4 orang juga cukup. Iya. 3. Atau ya intinya ada perwakilan lah gitu. Syukur kalau antum semuanya siap gitu kan. Seperti itu. Nanti
kita berkoordinasi bersama itu, seperti itu. Karena kita juga termasuk saya sebenarnya, kalau tadi Pak Meru mengatakan saya nggak berpengalaman dalam hal-hal pengawas dan lain sebagainya, justru saya juga lebih awam gitu daripada beliau gitu di dalam berorganisasi gitu. Makanya saya juga perlu banyak masukan. Begitupun dari pembina Ustadz Fakih juga gitu kan, seperti itu. Makanya saya sih pengennya syukur ada 6 orang gitu, biar bisa ikut futsal di sana. Ya, gimana? Silakan masukannya buat kita kan banyak tuh. Ada kalau nggak salah pengurus itu 45 atau 7. Saya bacanya 47 malah. Ini yang hadir berapa yang hadir? Mas 17 dari 47. Semuanya berhalangan itu. Makanya alhamdulillah luar biasa yang rekan-rekan kita yang sudah hadir di sini itu, insyaallah. Artinya saya pengen masukkan nama-namanya yang kira-kira siap gitu. Gimana Pak Pembina ini? Ustaz, tunjuk Ustaz. Tapi bukan berarti iya ya, maksudnya ini nunjuk nih maksudnya untuk ini aja bahan pertimbangan gitu. Seperti itu. Kira-kira siapa aja nih? Ya. Maka pejabat ketiga adalah sekretaris ketua. Nyinggung sendiri. Kalaupun ada tiganya, yang ketiganya ini adalah perwakilan dari masing-masing divisi yang ada. Bisa ketuanya atau sekretaris. Jadi perwakilan. Sehingga nanti ketika di sana, ketika masing-masing DPC dan masing-masing memberikan ininya, nanti kita bisa berbagi peran. Nanti apa sih? Kalau saya lihat list di peserta itu DPC Subang itu ada 8 kan? Iya, totalan sekarang ada 8. Yang dari Cirebon ada 5. Yang dari Cirebon. Kembali lagi ke pembahasan bahwa kira-kira siapa saja yang bersedia untuk dikirimkan kegiatan Rakernas dan Sarnas di Bogor nanti. Nih saya bacakan dulu nama-nama ini ya, yang barangkali yang nggak hadir juga mungkin ada yang ingin berpartisipasi ikut gitu sebagai ya. Transportasi itu dari mana? SPPT ya. Taib. Yang berkaitan dengan akomodasi perjalanan, saya juga belum menyiapkan gitu. Tapi di sini saya ingin membangkitkan personnya dulu gitu. Kalau saya siap, itu nanti urusannya belakangan. Kalau ini ya, kalau memang setelah dibahas kemudian mentok di itunya, ya sudah gitu kan. Kita apa yang terjadi pada saat itu gitu. Kalau emang nggak berangkat ya sudah. Tapi kalau berangkat, alhamdulillah gitu. Artinya jangan mikirin itunya dulu maksudnya. Nah, kita pikirin siapa aja yang siap gitu. Nanti setelah itu baru kita bahas gitu. Karena yang berkaitan dengan ini juga memang perlu gitu. Tapi intinya bahwa kegiatan yang berkaitan
dengan komunitas itu gimana Pak ya? Saya komunitas selalu membutuhkan biaya. Kendala pada dari dulu memang pasti ke biaya. Tapi benar dikatakan tadi bahwa yang penting siap dulu. Nanti masalah pembiayaan diupayakan. Seandainya cukup untuk 2 orang itu berangkat 2 orang, cukup untuk 3 orang ya sudah berangkat 3 orang. Tapi yang lebih utama penting siap dulu. Makanya tadi di apa namanya disebutkan siap dulu. Nanti diupayakan untuk kebutuhan biayanya. Insya Allah seperti itu. Ini pengurusnya adalah saya sebentar ya. Yang pertama adalah Ustadz Abdullah Fakih, Ustadz Rosidi, Pak Meru, Ustadz Saifullah, saya sendiri, Pak Yani, Imam Soleh, Rolis Fajar, Tawa, Muhammad Sutrisno, Hadi Prayoga, Ikhwan Mustafa, Ibadillah, Warkani, Syarif, Bambang, Miftah, Oka, Weno, Sumanto, Maman Pamungkas, Nur Hasan, Muhammad Hussein, Syamsi, Sanusi, Rudin, Abdullah, Andi Sabah, Suwanda, Diki Wahyudi, Hermawan, Ahmad Jupri, Muhammad Renaldi, Mas Tony, Edi Hartono, Warmin, Aidil Mizwar, Satibi, Nur Alim, Dedi Sukendri, Abdurrahman Aab, Gahtan Bajri, Kuswoyo Sejati, Mudi, dan yang terakhir Rio Tommy Oktalegi. Itu nama-nama pengurus. Sekarang saya mau masukannya kira-kira siapa aja yang siap untuk diberangkatkan untuk kegiatan Sarnas ini. Ya. Oke, siap. Nanti sekretaris tolong ditulis. Ketua, sekretaris, bendahara, pembina, pengawas, ditulis di situ. Hal-hal yang bermanfaat mobil khusus untuk dakwah dengan wasilah DPC Kotbat Bol ini. Demikian saya tutup dengan Fathul Majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu acara. Baik, jazakumullah khairan kepada Ketua dan Pak Mir selaku pengawas untuk mempersingkat waktu. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam rangka rapat kerja DPC Konbat Pol Indramayu, dan kami ucapkan jazakumullah khairan untuk para peserta Konbat Pol dan juga rekan-rekan atas terselenggaranya acara ini. Dari Markas Kriya Quran Minhajul Muslim Kandang Haur Indramayu, Bayu Wicaksono melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.